Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, saya Mawin Sialahi. Saya adalah dosen keuangan Universitas Surabaya, Prodi Manajemen. Kali ini kita akan mempelajari tentang kos saya yaitu tentang konsep dasar budgeting. Apa itu konsep dasar budgeting? Di dalam kos saya, konsep dasar budgeting, kita akan mempelajari lebih tepatnya konsep-konsep dasar di dalam budgeting yang terbagi di dalam 3 kali pertemuan. Di mana 3 pertemuan itu adalah di minggu pertama, kita akan membahas bagaimana sih membuat budgeting yang benar, yaitu kita harus mengetahui dulu apa arti dari budgeting itu, lalu apa yang membedakan antara budgeting versus ramalan. Kemudian kita akan mempelajari juga di dalam pertemuan pertama itu adalah secara struktur organisasi di dalam perusahaan budgeting tersebut. Kemudian setelah kita mempelajari di pertemuan pertama, kita akan lanjut ke pertemuan kedua. Pertemuan kedua kita adalah kita akan membahas lebih terkait dengan departemen-departemen apa saja sih yang terlibat di dalam konsep dasar budgeting di company atau di perusahaan. Kemudian secara struktur organisasi, kita akan melihat juga secara departemennya siklus dari pembuatan budgeting di dalam perusahaan itu seperti apa teman-teman. Di dalam pertemuan kedua itu kita akan membahas lebih terkait dengan budgeting di dalam konsep perusahaan umumnya. Lalu di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang bagaimana tentang membuat study case. Jadi kita akan mempelajari hitung-hitungannya. Otomatis ya teman-teman, kalau kita membahas budgeting, kita juga tidak lupa akan hitung-hitungannya. Di perhitungannya ini saya akan memberikan soal-soal dan latihan dan kita akan bahas bersama-sama teman-teman. Bahas bersama-sama dalam arti kata gini, saya akan memberikan 2 soal yaitu perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Tentu saja akan kita bahas bersama-sama. Di perusahaan dagang itu kita akan membuat tentang yang pertama adalah budgeting. Budgeting dalam arti kata penjualan. Kita akan membuat forecast penjualan. Kemudian kita akan membuat forecast dalam harga pokok penjualan. Setelah penjualan dan forecast harga pokok penjualan, kemudian akan mengerucut ya. Mengerucut dalam arti kata kita akan langsung ke forecast laporan laba rugi. Di perusahaan dagang kita akan mempelajari hal tersebut lebih tepatnya. Kemudian perusahaan jasa. Perusahaan jasa juga kita akan mempelajari hal yang sama dengan perusahaan dagang. Hanya di perusahaan jasa tidak ada inventory, which is itu perusahaan dagang dan perusahaan jasa, perusahaan dagang lebih kompleks daripada perusahaan jasa. Saya berharap teman-teman paham akan materi kos saya di 3 kali pertemuan ini. Jika teman-teman ingin menanyakan tentang sesuatu hal, teman-teman bisa melalui Ubaya Global Academy yang ada di website dan kita bisa berdiskusi bareng-bareng teman-teman. Untuk itu, semangat belajarnya dan selamat belajar!